Bab 2595. Kita berdua bersama-sama. Harus dikatakan bahwa ketika kepala dan pedang muncul, semua orang di lapangan benar-benar tercengang. Baru berapa lama waktu berlalu? Bahkan tidak mencapai 7,5 menit. Saat ini, bayangan yang sangat samar muncul tidak jauh di depan semua orang. Melihat bayangan itu, ekspresi semua master di lapangan berubah drastis. Bahaya. Ini adalah perasaan semua orang saat ini. Terutama ketua sekte usia yang wajahnya sangat serius dan matanya penuh ketakutan. Setengah langkah dewa usia dibunuh begitu saja. Di kejauhan, bayangan itu menatap Quincy tanpa bicara. Quincy merentangkan telapak tangannya dan sebuah cincin penyimpanan terbang ke bayangan itu dan bayangan itu mengambil cincin penyimpanan, berkata, "Terima kasih." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Setelah berjalan beberapa langkah, dia berhenti tiba-tiba, lalu berkata, "Apakah ketua pavilion Quincy punya target lain untuk dibunuh? Harganya mudah dinegosiasikan." Semua orang. Quincy tersenyum dan berkata, "Tidak untuk sekarang." Bayangan mengangguk sedikit, lalu menghilang. Quincy merentangkan telapak tangannya dan pedang terbang ke tangannya, lalu dia mengembalikan pedang itu ke Mileye. Mileye mengambil pedang biru gaib, kemudian melihat ke arah Rafael di kejauhan. Ekspresi Rafael berubah dan dia berkata dengan cepat, "Kesalahpahaman. Ini salah paham." Pada saat ini, Quincy tiba-tiba mengeluarkan senjatanya dan menarik pelatuknya. Sebelum Rafael sempat bereaksi, jiwa spiritual hancur total. Di samping, wajah ketua sekte usia tiba-tiba berubah, dia berbalik dan melarikan diri. Pada saat ini, Quincy menembak lagi. Di langit yang jauh, ketua sekte usia langsung diledakkan menjadi ketiadaan oleh cahaya putih. Pembunuhan instan. Quincy meletakkan senjatanya dan berkata, "Ayo pergi." Semua orang pergi. Sekte usia dihancurkan. Tepat ketika semua orang akan meninggalkan sungai panjang usia, dia berhenti tiba-tiba, sedikit mengernyit dan menoleh untuk melihat ke suatu tempat. Di samping Quincy, Mileye sedikit penasaran, apakah ada orang? Quincy mengangguk, "Ada dewa usia." Mileye sedikit mengernyit, "Dewa usia." Quincy mengangguk, masih sangat kuat untuk bisa mencapai dewa usia, di mana tubuh fisik dan jiwa spiritualnya telah ditempa oleh tahun-tahun yang tidak berpengaruh untuk tubuh. Keberadaan seperti ini, selama tidak mencari masalah untuk dirinya sendiri, hampir tidak mungkin untuk mati. Mileye sedikit penasaran, lalu bagaimana dengan orang misterius tadi? Quincy berkata sambil tersenyum, "Guru kerajaan dewa, apa yang dia latih bukanlah usia, tetapi jenis lain. Kekuatannya sama dengan dewa usia." Mileye sedikit mengernyit, "Apakah ini jenis kultivasi lain?" Quincy mengangguk, "Ada banyak cara kultivasi di dunia dan usia hanyalah salah satunya. Ada banyak cara kultivasi lainnya, misalnya beberapa orang hanya berlatih pedang dan mereka tidak tahu apa-apa lagi kecuali pedang. Tidak masalah, tetapi setelah dia melatih pedang Tao secara ekstrim, dia dapat mematahkan semua hukum. Ada juga beberapa, seperti beberapa orang berlatih seni bela diri, tetapi tidak berlatih tingkatan alam, tetapi dia mampu menjadi pesilat yang tak terkalahkan di zaman ini." Mileye mengangguk sedikit, "Paham." Saat ini, semua orang telah meninggalkan sungai panjang usia. Quincy memandang Mileye dan berkata sambil tersenyum, "Kami akan pergi." Mileye sedikit tersenyum, "Terima kasih." Quincy tersenyum dan berkata, "Masalah kecil." Setelah selesai berbicara, dia hendak pergi, tetapi pada saat ini, Mileye tiba-tiba berkata, "Apakah kamu bisa memberiku beberapa buah benda yang mengandung kekuatan menakutkan itu? Aku menggunakannya untuk pertahanan diri."
Quincy memutar matanya ke arah Mileye. Tidak. Mileye masih ingin mengatakan sesuatu yang lain, namun Quincy membawa gadis sabit dan lelaki tua itu dan menghilang ke langit. Mileye berpikir dalam hati bahwa sayang sekali, karena kekuatan itu benar-benar sangat ganas. Pada saat ini, Juan di samping tiba-tiba berkata, enak sekali rasanya jika kamu kaya. Mileye terdiam. Patut diakui, dia juga merasa kaya adalah suatu hal yang enak. Selama harganya cocok, siapa yang tidak bisa membunuh? Nadi alam semesta. Bahkan master yang menakutkan di level dewa usia tidak bisa menolak godaan nadi alam semesta. Juan tiba-tiba berkata, Saudara Ye, apakah kamu masih akan pergi ke klan Si? Mileye mengangguk, iya. Juan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, bagaimana jika kita tidak bisa mengalahkannya? Mileye melirik Juan, lari. Juan. Setelah beberapa saat, keduanya menghilang. 2 jam kemudian, keduanya tiba di klan Si. Melihat Mileye dan Juan datang ke klan Si lagi, ekspresi Jerome tiba-tiba berubah menjadi jelek. Datang lagi. Mileye dan Juan saling berpandangan. Detik berikutnya, Mileye tiba-tiba melebarkan telapak tangannya dan pedang biru gaib melesat ke langit. Segera setelah itu, energi pedang 10.000 kaki dipotong langsung dari langit. Energi pedang memotong dan mencabik-cabik semuanya. Sementara Juan di samping tiba-tiba melompat dan mengorbankan puluhan ribu kaki. Dia mengepalkan tangan kanannya dengan erat, lalu meninju klan Si di bawah. Boom! Kekuatan yang menakutkan menyapu dari langit, seolah-olah itu akan menghancurkan dunia. Itu sangat menakutkan. Setelah melepaskan 2 gerakan yang menakutkan, keduanya berbalik dan melarikan diri. Mereka hilang. Di bawah, wajah Jerome dan lainnya sangat jelek. Jerome berkata dengan galak, serang. Suara itu jatuh dan beberapa master alam usia melonjak ke langit dan bertemu dengan pedang Tao serta pukulannya. Boom! Segera, ruang waktu di atas klan Si meledak secara langsung, 2 kekuatan mengerikan menyapu dan seluruh langit klan Si dalam kekacauan. Setelah sekian lama, langit di atas klan Si baru kembali normal. Tapi Mileye dan Juan sudah lama menghilang. Di bawah, Jerome terlihat sangat muram. Apa-apaan? Pada saat ini, pupil mata Jerome tiba-tiba menyusut, hati-hati. Setelah berbicara, dia berbalik dengan tiba-tiba dan sebuah bayangan tiba-tiba muncul. Itu adalah Juan. Juan mengerahkan tinjuan penghancur gunung ke Jerome. Secepat kilat dan kekuatan yang kuat langsung menghancurkan ruang waktu di sekitarnya. Jerome juga bereaksi sangat cepat, dengan tangan terbanting ke seluruh tubuhnya. Boom! Jerome langsung diledakkan ribuan kaki jauhnya oleh pukulan Juan dan segera setelah Jerome mundur, beberapa bayangan bergegas menuju Juan. Di kejauhan, Jerome tiba-tiba meraung, hati-hati dengan Mileye yang ada di kegelapan. Mileye. Begitu suara Jerome jatuh, cahaya pedang tiba-tiba muncul dari kejauhan. Tidak jauh dari sana, mata seorang master klan Si alam usia tiba-tiba menyusut. Dia menghentakkan kaki kanannya dan mundur dengan keras. Namun, cahaya pedang tiba-tiba menghilang. Master alam usia ini terpana. Saat berikutnya, terdengar teriakan dari samping. Dia tiba-tiba menoleh untuk melihat, tidak jauh, kepala master alam usia yang bertarung dengan Juan terbang keluar. Trik pengalihan. Di kejauhan, Jerome meraung, selamatkan jiwanya. Setelah selesai berbicara, dia bergegas untuk mencegah Mileye menghancurkan jiwa master alam usia. Namun pada saat ini, pedang biru gaib langsung menyerap jiwa master alam usia dan pada saat yang sama, Mileye serta Juan menarik diri, menjauhkan diri dari Jerome dan yang lainnya. Jerome tertegun,
lalu memandang Mileye di kejauhan dan berkata dengan galak, "Mileye." Mileye buru-buru berkata, "Hari ini sampai di sini, kita akan membunuh lagi lain kali. Selamat tinggal." Setelah berbicara, dia berbalik dan lari. Juan tertegun, lalu dengan cepat berbalik dan terbang. Dia bersemangat untuk bertarung sekarang dan dia masih ingin bertarung, tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, tidak, jika dia terus bertarung, dia akan dipukuli sampai mati oleh kelompok. Dia hanya bisa melawan serangan gerilya dan serangan diam-diam. Menjatuhkan satu atau dua kepala dan lari. Melihat keduanya melarikan diri, para master klan Si di samping Jerome ingin mengejar, tetapi Jerome menghentikan mereka. Semua orang memandang Jerome dan Jerome menggelengkan kepalanya. Dengan mengejar mereka, tidak baik untuk kita. Mendengar ini, ekspresi semua master klan Si menjadi sedikit jelek. Jika mereka bertarung langsung, mereka dapat membunuh Mileye dan Juan, tetapi masalahnya adalah kedua orang ini tidak pernah melawan mereka secara langsung. Bermain kotor. Serangan diam-diam. Tak tahu malu. Wajah para master klan Si sangat jelek. Pada saat ini, Jerome tiba-tiba berkata, "Apakah Nando sudah ditemukan?" Nando. Mendengar ini, semua orang tiba-tiba menjadi bersemangat. Hanya jenius yang bisa berurusan dengan jenius. Pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba berkata, "Aku menemukannya." Tapi Jerome berkata dengan lembut, "Apakah dia tidak mau kembali?" Orang tua itu berkata, "Dia sedang menerobos." Menerobos. Jerome tercengang, lalu berkata, "Bukankah dia sudah mencapai alam usia?" Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba menoleh untuk melihat lelaki tua itu dan berkata dengan suara bergetar, "Apakah dia masih menerobos setelah mencapai alam usia?" Orang tua itu mengangguk, "Iya." Jerome tiba-tiba tertawa, "Klan Si abadi. Klan Si abadi. Haha." Di arena, Master Klan Si juga tertawa, menyapu kabut sebelumnya. Harus diakui, mereka memang sedikit takut pada Mileye dan Juan. Keduanya adalah monster super. Jika terus mengincar Klan Si dengan cara ini, Klan Si sulit untuk bertahan, apalagi bakat kedua orang ini sangat tinggi. Jika terus bertarung seperti ini, kedua orang ini akan menjadi semakin kuat. Tapi tidak apa-apa, Klan Si punya Nando. Pada saat ini, Jerome tiba-tiba berkata, "Pergi, temui Nando." Setelah selesai berbicara, dia menghilang di tempat bersama sekelompok master Klan Si. Di langit berbintang di sisi lain, Mileye dan Juan berhenti, menoleh untuk melihat. Setelah memastikan bahwa master Klan Si tidak mengejar mereka, keduanya masuk ke menara kecil. Juan berkata dengan suara yang dalam, "Klan Si tidak mengejar." Mileye tertawa, "Mereka tidak bodoh." Juan memandang Mileye, "Saudara Ye, apa rencanamu selanjutnya?" Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, "Kita masih harus berkembang." Juan mengangguk dengan cepat, "Benar." Mileye tiba-tiba membentangkan telapak tangannya dan sebuah cincin penyimpanan terbang di depan Juan. Di dalam cincin penyimpanan, ada 10 nadi alam semesta. Juan melirik Mileye dan dia tiba-tiba tertawa, "Saudara Ye, aku merasa tidak enak hati." Saat dia berbicara, dia dengan cepat menyimpan cincin penyimpanan. Mileye sedikit terdiam dan dia berkata dengan serius, "Jika kita ingin berlatih, pertama-tama kita harus mendapatkan lebih banyak nadi alam semesta." Juan mengangguk setuju. Setelah mencapai alam usia, permintaan mereka untuk nadi alam semesta benar-benar terlalu besar. Bahkan jika ingin berkultivasi, mereka tidak dapat melakukannya tanpa nadi alam semesta. Apalagi setelah setiap pertempuran, jika ingin pulih, harus menyerap nadi alam semesta. Tanpa nadi alam semesta,
itu benar-benar sulit. Mile Ye berkata dengan lembut, aku punya ide. Juan buru-buru berkata, setuju. Mile Ye memandang Juan, kamu bahkan tidak bertanya padaku apa idenya melainkan langsung setuju begitu saja. Juan berkata dengan serius, metode yang dipikirkan saudara Ye pasti sangat bagus. Kamu menyumbangkan otak, aku menyumbang tenaga, kita berdua bersama-sama menghasilkan banyak uang, menjadi kaya raya. Mile Ye bersambung.